Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Azalia Firdaus dengan NIM 241130098. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 dengan mata kuliah Tarik Tasyrih. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hukum Islam pada masa Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berikut adalah penjelasan mengenai biografi Imam Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i, dan pembentukan Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu ada biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manan. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Dan beliau wafat tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi di Kairo, Mesir. Latar belakang Imam Syafi'i berasal dari keturunan Quraisy, yaitu suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil, ibunya kemudian membawanya ke Mekah. Beliau belajar Al-Quran dan hadis sejak kecil dan hafal Al-Quran pada usia 7 tahun serta kitab Al-Mutawa'a karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Dan guru-guru beliau yaitu Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah di Irak. Dan adapun yang kedua yaitu pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar sistem usul fikih atau prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan hukum Islam. Pemikirannya sangat sistematis dan berpengaruh besar dalam pengembangan hukum Islam. Dan ada beberapa pokok pemikiran Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu ada usul fikih atau dasar hukum Islam. Dalam karyanya Ar-Risalah, beliau menyusun metodologi pengambilan hukum Islam dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan yang keempat ada Qiyas. Dan yang kedua yaitu ada kritik terhadap ahli ra'yu. Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam penggunaan akal. Beliau mengkritik penggunaan logika bebas dalam hukum Islam oleh sebagian ulama Irak, yaitu mazhab Hanafi, dan lebih menekankan pada nas atau teks yang jelas. Yang ketiga ada As-Sunnah. As-Sunnah sebagai sumber hukum. Beliau menganggap hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Ia sangat selektif terhadap sanad hadis, bahkan menolak hadis mursal yang tidak diketahui perawinya secara lengkap dalam sebagian besar kasus. Yang keempat ada Ijma. Ijma menurut Imam Syafi'i adalah ijma sahabat atau konsensus ulama seluruh umat Islam, bukan hanya ulama dari satu wilayah saja. Dan adapun pembentukan mazhab Syafi'i. Pembentukan mazhab Syafi'i terdapat beberapa fase. Yang ke-1 ada fase dari Mekah dan Madinah. Beliau mempelajari hadis dan fikih secara mendalam, terutama di bawah bimbingan Imam Malik. Di fase ini, pemikiran Imam Syafi'i masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Hijaz, Mekah, dan Madinah. Yang kedua yaitu ada fase Irak atau Baghdad. Di sini, beliau mempelajari mazhab Hanafi dan mulai merumuskan pemikirannya secara kritis dan sistematis. Hukum berbasis akal atau ra'yu yang kuat di Irak mendorong beliau untuk menyusun metode yang menggabungkan antara nas dan rasionalitas terbatas. Dan adapun yang ketiga, fase di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i menyempurnakan metode fikihnya yang kemudian dikenal sebagai qaul jadid, bisa disebut pendapat baru. Pendapat-pendapat lama yang bisa disebut yaitu qaul qadim, yang beliau anut di Irak mulai direvisi. Dan adapun penyebaran mazhab Syafi'i, yaitu mazhab ini berkembang luas di berbagai wilayah seperti di Mesir, Yaman, Syam, Asia Tengah, serta Asia Tenggara, yang termasuk Indonesia dan Malaysia.
Hal ini tidak lepas dari kejelasan metodologi dan konsistensi dalil dalam pendapat Imam Syafi'i. Baiklah, adapun materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Naufal Hafiji, NIM 2411386. Di sini akan menjelaskan pemikiran Imam Hambali. Pemikiran Imam Hambali, beliau merupakan kontribusi yang sangat besar terhadap umat Islam. Di antaranya adalah beliau mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis secara rapi dan sempurna dan mengikuti nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan satu persatu dalam kitab musnadnya. Sifat ketelitian dari kesungguhannya, Imam Ahmad bin Hambal menyelidiki hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat membersihkan hadis-hadis dari pemalsuan. Usaha ini juga dapat menjadikan hadis dan sunnah Rasulullah SAW terpelihara dan terhimpun dengan sempurna. Dalam bidang fikih, beliau juga mengumpulkan hujjah menolak pendapat dan yang berdasarkan pemikiran sendiri dan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini juga dikenali dengan nama Mazhab Hambali. Imam Hambali pun menekankan semangat anti ar-rayu, pemikiran atau filsafat dengan landasan logika. Dalam memandang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan gurunya, yakni Imam Syafi'i. Imam Ahmad memandang As-Sunnah memiliki kedudukan yang sama kuat di samping Al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu adalah nas tanpa disebutkan Al-Quran dahulu maupun As-Sunnah, tetapi yang dimaksud oleh sebagai nas adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam penafsiran terhadap Al-Quran, Imam Ahmad benar-benar mementingkan penafsiran yang datangnya dari As-Sunnah. Adapun sikap beliau dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yakni yang pertama ini adalah sesungguhnya zahir Al-Quran tidak mendahulukan As-Sunnah, dan yang kedua, hanya Rasulullah SAW saja yang tidak berhak untuk menafsirkan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang tidak berhak untuk menafsirkan atau mentawakilkannya, karena As-Sunnah telah banyak menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Dan yang ketiga ini, jika tidak ditemukan penafsiran dari Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah As-Sunnah, maka beliau memakai penafsiran para sahabat karena merekalah yang menyaksikan turunannya Al-Quran dan mendengarkan takwilnya dari Rasulullah SAW. Selain itu juga para sahabat dinilai lebih mengetahui As-Sunnah yang mereka gunakan sebagai penafsiran Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Dan di sini juga ada kedudukan qaul qadim dan jadid. Sebagaimana yang lazim diketahui di kalangan ahli fikih bahwa pendapat baru seorang mujtahid yang berbeda dengan pendapat sebelumnya tidak bisa semata-mata menghapus pendapatnya yang terdahulu. Untuk itulah perlu dikiranya bagi para pengikut mazhab Syafi'i, khususnya pada umat Islam pada umumnya, untuk mendapatkan mengetahui kedudukan dua pendapat yang berbeda dari Imam Syafi'i secara tegas dan hujjah hukum Islam. Imam Syafi'i juga secara tegas dalam hujjah hukum Islam untuk memprepesi ulama terhadap pendapat qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i diantaranya adalah sebagai berikut. Dan yang pertama ini adalah menurut Al-Asnawi, pendapat Imam Syafi'i yang tertuang dalam qaul qadim merupakan mazhab di luar mazhab Syafi'i, kecuali kalau pendapat tersebut sama dengan qaul jadid, dikarenakan kedudukan qaul qadim sudah dihapus oleh qaul jadid. Sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i sudah melarang para muridnya untuk meriwayatkan qaul qadim, dan tulisan-tulisan beliau juga yang terdapat dalam kitab Al-Hujjah yang tidak cocok dengan qaul qadim dihapus. Dan yang kedua ini adalah menurut Syekh Ibnu Abdis dalam Salam Pendapat bahwa qaul qadim